Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini di distribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya turun lumayan dalam ya, lumayan dalam 1,33% ke level 5.575. Ini berhasil ya jebol di bawah 5.600 ya, tapi ini masih di area resistensi. Kalau besok asingnya masih distribusi banyak, perlu hati-hati untuk saham Bank BRI bisa turun lagi lebih dalam, uji support selanjutnya ke level 5.400. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, tadi kita udah cek ya di sesi yang pertama, kalau untuk saham Bank BRI itu asingnya jualan net sell cukup banyak, 235,9 M. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya cuma 500 M-an dan asingnya keluar hampir setengahnya, itu cukup gede ya distribusinya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BRI hari ini tanggal 15 Agustus yang keluar untuk asingnya ada KZ, BK, YU, AKZP. Cukup banyak untuk KZ-nya net sell 109 M-an. Kemudian untuk BK versi asing net sell 60,4 M, YU versi asing net sell 57,9 M, AK versi asing net sell 22,8 M. Kemudian yang masuk untuk asingnya RX aja ini paling banyak 25,9 M. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya jualan ya, untuk asingnya distribusi, lokalnya net buy. Cuman lokalnya masuk ini nggak sebanyak ya ini sih, nggak sebanyak asing yang melakukan distribusi. Tadi di distribusi asing untuk saham Bank BRI hari ini untuk laporan kuartal 2-nya sih belum di-update ya. Kalau di RTI semoga aja nggak mengecewakan, karena kalau sampai nggak bagus-bagus banget untuk saham Bank Mandiri, untuk saham Bank BRI ada kemungkinan nguji supportnya ke 5.400 ya. Untuk besok jangan buru-buru entry di awal market ya, kalau nggak bisa breakout lagi di atas 5.600. Kalau lihat hari ini candlenya seperti ini, nggak ada perlawanan buat naik dan aslinya juga distribusi cukup banyak, ada kemungkinan merah dulu ya, tapi ya kita lihat aja besok ya. Perhatikan aja level di 5.600 apakah bisa breakout lagi di atas itu atau enggak, atau nunggu laporan kuartal 2-nya keluar aja. Misal laporan kuartal 2, laporan kuartal 2-nya keluar dan aslinya masih distribusi, ya itu berarti investornya kurang puas ya dengan performa Bank BRI. Tapi kalau sampai laporan kuartalnya udah rilis dan aslinya masuk lagi, nah berarti itu ada kemungkinan untuk saham Bank BRI melanjutkan uptrend-nya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk besok sih amannya wait and see aja dulu buat patokan 5.600 ya, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga turun cukup dalam dan close di area supportnya lagi 5.800 ya. Untuk harga penutupannya pas di area support. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri, aslinya net sell 67,3 M. Bank Mandiri aslinya jualan hari ini tanggal 15 Agustus secara keseluruhan didistribusi oleh RX, di Bank BRI RX-nya masuk, cuma nggak terlalu banyak. Di Bank Mandiri jualan ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk RX versi asing Rachel 72,7 M. Selain RX untuk aslinya yang jualan ada CC, KZ, YU, ZP. Kemudian yang masuk untuk aslinya hari ini ada BK yang masih berani masuk cukup banyak 93,6 M. Selain BK ada AK yang masuk 27 M-an ya. Dan untuk lokalnya yang jualan banyak sih. RX versi lokal juga murni distribusi, ini netzel 41,7 M. Untuk besok ya perhatikan aja di awal market sih, kalau langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di area penutupan ini 5.800 itu area supportnya, ya ada kemungkinan naik ya, atau enggak paling enggak konsolidasi dulu di sedikit di atas supportnya. Perhatikan saja level ini 5.800, kalau langsung di merah ya jangan buru-buru entry, itu aja. Kalau kita cek untuk Bank Mandiri itu udah keluar sih.
136 ya. Ya naik sih, untuk PBV-nya 2,3 kalinya ya lebih menarik sih secara valuasi dibandingkan Bank BCA ya, tapi untuk harganya sih ini pasti ada support, untuk trennya juga udah mulai bullish selama besok nggak breakdown di bawah 5.800 aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya, tapi kembali lagi disclaimer, lihat aja di awal market. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Nah, cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham BRIS, dan harganya naik ya, untuk 2 hari terakhir ini naik, untuk hari ini aja naik 2,37 persen. Secara teknikal untuk resistennya masih di 1.780, dan untuk support terdekatnya secara Fibonacci ada di 1.650. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham BRIS, hari ini aslinya masuk 33,7 M, ini hitungannya lumayan banyak ya untuk saham seperti BRIS. Kalau kita cek dari tanggal 14 kemarin, aslinya udah net 46 M, dan hari ini juga masih masuk lumayan banyak. Jadi kayaknya ada kemungkinan untuk besok sih masih itu ya, kemungkinan akan kejar resistennya di 1.780 tadi. Ya, 1.780. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BRIS, untuk saham BRIS hari ini tanggal 15 Agustus, untuk asingnya yang masuk ada KZ dan CC. Untuk KZ dan CC kalau kita perhatikan ya, KZ dan CC versi asing ini cenderung akumulasi. Untuk KZ nilai transaksinya 15,5 M dan net buy-nya 15,5 M. Enggak, CC juga seperti itu, AKZP, BK juga cenderung masuk buat invest ya, kalau kita perhatikan tidak trading. Yang jualan kecil nih, YP cuman berapa lot, 12 lot aja. Untuk lokalnya jualan, yang jualan ini XT, EPOD, XTC, XLNI ya, ini kalau menurut saya ini broker-broker retail keluar ditampung oleh asing, harganya naik. Untuk besok sih kayaknya ada kemungkinan masih naik, nguji resistennya ke 1.780, semoga aja kecapai lagi ya. Dan mungkin buat teman-teman yang punya posisi di bawah, kalau mau taking profit ya perhatikan area ini kalau gagal breakout. Oke, itu untuk saham BRIS. Untuk laporan kuartal 2-nya apakah sudah diupdate di RTI? Belum ya, semoga aja bagus. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau secara valuasi sih ya sebenarnya nggak menarik banget ya, ROE-nya di bawah 20%, PBV-nya di atas 2 kali. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Untuk ASI hari ini turun ya. Hari ini turun 1,1%, open ke bawah di awal market, naik mencoba breakout lagi di atas 6.750, cuman gagal close di 6.725. Nah, untuk gapnya sih ini belum ketutup, dan ini turun ya hari ini. Untuk besok sih coba kalau kita cek untuk transaksinya, ASII hari ini tanggal 15 Agustus asingnya net buy sih, masih net buy 30,7 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, tanggal 15 Agustus hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh AK versi lokal ya, jadi didistribusi lokal cukup banyak. Untuk AK versi lokal net sell 78,3 M, 100% transaksinya selling, jadi murni distribusi. Selain AK ada KZ yang net sell 16,5 M, AK KZ versi lokal ya, sedangkan untuk asingnya yang nampung ada ZP versi asing, net B 37,4 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini, untuk ZP-nya masih net B paling banyak 143, dan sampai hari ini masih masuk ya. Jadi untuk asingnya masih net buy kalau kita cek dari awal bulan ini. Jadi untuk saham ASII amannya sih kalau mau entry nunggu ini setelah nutup gap paling nggak di bawah 1.600 ya. Ya, kalau mau entry sih bagusnya ya nunggu di bawah 1.600, tapi kembali lagi disclaimer, selama nggak jebol aja di bawah 6.500, di bawah 6.600, sorry. Untuk kalau mau entry untuk sama ASI amannya ya ini di bawah 6.600. Untuk supportnya sih secara Fibonacci saat ini ada di level 6.550, 6.525.
Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini mungkin ya akan, gimana, konsolidasi dulu ya kayaknya, sideway dulu, kalau turun ya nggak dalam-dalam banget. Kalaupun turun dalam dan sekiranya di area sini ada Jakarta, ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk ya, mengingat juga untuk asingnya belum distribusi. Oke, itu untuk saham ASII. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham UNTR, kita juga udah cukup lama nggak bahas. Untuk saham UNTR sih masih konsolidasi di area sini-sini aja ya, untuk support-nya masih di 26.700 dan resistennya masih di 27.600 juga. 27.600, 26.700, 27.600. Ya, ini sih resistennya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham UNTR. Kalau untuk fundamentalnya sih masih profit ya, profitnya juga masih gede nih untuk saham UNTR, cukup menarik. Untuk UNTR hari ini sih nggak terlalu liquid banget. Untuk asingnya netnya 856 juta, nggak banyak-banyak banget ya untuk sekelas UNTR. Kalau kita cek secara keseluruhan hari ini tanggal 15 Agustus, secara keseluruhan yang masuk paling banyak BK versi asing, BP versi asing, yang keluar juga asing sih. Jadi untuk transaksinya asingnya lumayan banyak ya mendominasinya. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini nggak terlalu ramai, mungkin masih akan konsolidasi di area situ-situ aja. Di range area antara ini 26.700 sampai 27.600 ya, kalau kita cek dari, sini tanggal 28 Juli ketika konsolidasi di area sini 28 Juli. Untuk saham UNTR secara keseluruhan ketika konsolidasi di atas di akumulasi asing ya, BK AK masuk lumayan banyak, BK-nya masih netbuy 170M, AK netbuy 113M. Jadi kemungkinan sih untuk saham UNTR masih ada kemungkinan buat nutup gap yang dalam ini ya, pas, ke-update waktu itu, semoga aja ketutup. Kemungkinan masih akan naik sih selama aslinya nggak banyak distribusi aja untuk beberapa hari ke depan ya. Kalau berhasil breakout di atas 27.600, ya resisten selanjutnya ke 28.550. Oke, itu untuk saham UNTR. Untuk trennya sih ini udah mulai uptrend, semoga aja ya bisa ke 30-an ribu lagi sih. Kalau melihat performanya masih cukup bagus, ya nggak menutup kemungkinan ya untuk, pendapatan di kuartal 2 ini naik secara kuartalan sih. Kalau secara tahunan turun, cuman ya nggak dalam-dalam banget penurunannya, tapi masih tumbuh dan ini lumayan, nggak mengecewakan banget ya. ROE-nya cukup gede 31% dan PBB-nya masih 1,4, ini hitungannya lumayan menarik. Ya, oke, itu untuk saham UNTR. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini nggak terlalu ramai ya, seperti tadi masih konsolidasi sideway dulu ya. Tapi kembali lagi disclaimer, oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini turunnya juga lumayan dalam, 1,53% ke level 3.210 ya. Yang masih agak ragu ya buat mulai uptrend. Kalau kita cek laporan kuartal 2-nya apakah udah keluar. Untuk saham MDKA kayaknya belum ya, nunggu laporan kuartal 2-nya keluar aja, amannya sih seperti itu. Kalau kita cek untuk, transaksinya hari ini untuk saham MDKA, secara keseluruhan aslinya net sell 4,3M untuk hari ini, aslinya jualan. MDKA kalau kita cek dari tanggal 8 nih, kalau kita cek hari ini aja dulu, tanggal 15 Agustus secara keseluruhan didistribusi ya, lebih banyak yang jualan. Yang jualan ini aslinya net sell, lokalnya juga, ada OD yang distribusi 7,8M, PP versi lokal, net sell 5,2M. Ya kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan masih, kalau nggak konsolidasi malah masih turun ya, mungkin buat patokan misal masih turun ya, support
terdekatnya sih ada di area sini 3.160. Perhatikan saja level ini ya 3.160. Coba kalau kita cek dari bawah sini, per akhir bulan Mei ya, kita cek dari bulan Mei kira-kira siapa yang pegang barang paling banyak dan AVG-nya di harga berapa tadi tanggal 22 Mei ya. Kita cek dari tanggal 22 Mei untuk saham MDKA. Di distribusi AK yang pegang barang paling banyak CC, AVGB-nya ada di level 3.180. 3.180 CC yang masuk ini CC versi lokal sih, didominasi lokal 3.180. Ya di harga penutupan hari ini, oh enggak sih, masih turun lagi ya. Ya di area sini sih 3.180 ya, perhatikan aja level ini 3.160 sampai 3.180 ya, itu area support terdekatnya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya berarti jangan buru-buru entry, nunggu laporan kuartal 2-nya keluar aja. Tapi ya kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham MDKA. Untuk besok sih kalau nggak konsolidasi sideways dulu untuk saham MDKA ada kemungkinan masih turun sih kalau melihat transaksi hari ini ya. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham AMMN yang naik ya. Hari ini naik, ini masih naik. Terus kira-kira target kenaikannya sampai ke level berapa ya? Nah, oke, waktu itu sempat naik cukup tinggi ke harga 3.230 ya, pas tanggal 1 Agustus. Kalau kita ukur aja pakai candle waktu itu, maka target kenaikan AMMN misal berhasil breakout di atas harga tertingginya waktu itu, di atas 3.230, ada kemungkinan ngejar ini sih 3.700-an kalau masih digoreng ya, kalau masih naik. Padahal valuasinya lumayan mahal sih kalau mau entry buat invest ya gak was-was ya. Oke, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini AMMN hari ini tanggal 15 Agustus ini kalau kita cek dari awal IPO ya ini CC-nya masih jaga harga, AVG-nya di 2.335, 2335. Ya di sini sih 23 di bawah ya, floating profit lumayan tinggi. Jadi ya ini area supportnya di harga 2.400. AMMN untuk CC hari ini tanggal 15 Agustus masih masuk kah? Keluar ya, ini 20,3 M, jadi untuk CC-nya mulai taking profit mungkin. Hari ini secara keseluruhan sebenarnya naiknya AMMN ini ya ini didistribusi oleh CC 20,3 M, dan CC yang keluar ini CC versi asing loh. Jadi perlu hati-hati juga di harga saat ini ya, takutnya tuh saham AMMN suatu saat kalau turun ya langsung dalam. Takutnya sih seperti itu. Jadi kalau mau entry ya jangan ragu buat loss kalau harganya nggak sesuai prediksi ya. Untuk besok sih kelihatan candle-nya naik 3,5% ya, perhatikan saja level ini apakah bisa breakout di atas 3230 atau enggak ya. Kalau gagal breakout, perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham AMMN. Kalau menurut saya sih mungkin ya ini sih, kalau gagal breakout ada kemungkinan koreksi turun. Dan support terdekatnya untuk level harga saat ini ada di 3.080, 3.050 ya, 3.050. Untuk kuartal selanjutnya sih belum di-update. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham Medco yang hari ini naik cukup tinggi 4% lebih, 4,85% ke level 1.070 untuk saham Medco. Medco ya. Ini sih kalau kita tarik apa ya, ini naik
turun. Kalau misal besok, naik dan berhasil nih breakout di atas trendline yang barusan kita buat, ada kemungkinan naik sih kalau secara teknikal seperti itu ya untuk saham Medco, dan harga tertinggi hari ini itu sama dengan harga tertingginya pas, 14 April. Jadi secara histori ini, udah berada di area resistensi, nunggu breakout aja. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Medco hari ini tanggal 15 Agustus secara keseluruhan, transaksinya didominasi oleh lokal ya, tapi ini lebih banyak yang masuk. NI, BK, CC, AK masuk. Untuk asingnya sih net buy hari ini di saham Medco. Asingnya net buy lumayan banyak. BK, CC, AK, KZ masuk, dan yang jualan EP aja ini net sell 1 eman. Jadi asingnya net buy cukup banyak ya hari ini untuk saham Medco. Kayaknya untuk besok ada kemungkinan masih naik sih, net buy 53,5 M. Ya asingnya net buy, lokalnya juga ya jualan sih. DR, YP net sell ya, cuman lokalnya ada juga yang masuk ini, NIZB, cuman ditampung asing untuk saham Medco. Ya ini sih, untuk resisten selanjutnya misal besok, naik, masih naik itu ada di 1160 ya, 1160 itu target, kenaikan untuk saham Medco. Misal besok langsung dibuka hijau. Oke, itu untuk saham Medco kalau berhasil breakout di atas 1160 sih ada kemungkinan mulai uptrend lagi ya, berarti ini turunnya cuman bentuk, lower high aja kemudian naik breakout ya uptrend. Kalau lihat hari ini aslinya masuk, kayaknya ada kemungkinan besok masih naik sih. Untuk laporan kuartal 2-nya Medco DRT belum diupdate, semoga aja bagus. Kalau menurut saya sih untuk besok masih ada kemungkinan naik untuk saham Medco. Untuk supportnya 1030 ya kalau secara histori, heeh, 1030. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk target price-nya misal besok langsung dibuka hijau ya ini di 1163, dan, mungkin ini aja dulu ya untuk, analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.